ada PLN yang masih menangani kerusakan-kerusakan. Tapi di daerah sana Pak, di daerah saya itu, kadang itu ada PLN yang sudah ditelepon itu bilangnya baik akan segera kami tangani. Namun kami, mohon maaf nih Pak sudah ditunggu-tunggu itu kadang 1 hari itu nggak datang-datang. Ketika ditelepon lagi, iya masih ada kendala, masih mengerjakan yang lain. Itu sebenarnya kira-kira apa sih Pak alasannya? Jadi gini, karena di PLN itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Oki Safitri dalam acara Ting Tings Podcast FEBTD Unusa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan public excellence. Nah, tentunya di sini pemirsa ingin tahu ya, apa sih sebenarnya pelayanan public excellence ini? Nah, pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Fahmi Fahrezi. Karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fahmi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Okis, terima kasih ya sudah diundang ke podcast Unusa. Iya Pak, tentunya kami ucapkan selamat datang buat Pak Fahmi di Fakultas FEBTD Unusa. Pada hari ini kita akan melakukan podcast ya Pak ya, dengan tema pelayanan public excellence. Nah, sebelum itu Pak, sebelum kita masuk ke acara inti, boleh dong Pak Fahmi untuk memperkenalkan diri supaya pemirsa yang ada di sini bisa mengerti dan tahu siapa sih Pak Fahmi Fahrezi ini. Monggo Pak. Terima kasih ya, izin Mbak Okis, saya Fahmi Fahrezi. Saat ini saya sebagai manajer ULP Rungkut UP3 Surabaya Selatan. Sebelumnya saya juga menjabat sebagai manajer ULP Karangpilang Surabaya Barat. Sebelumnya juga saya juga pernah berdinas sebagai manajer ULP Ploso Mojokerto. Saya lulusan dari S1 Teknik Mesin dan alhamdulillah saya juga lulus S2 dari Magister Manajemen Teknologi S2 ITS. Oh, sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Tentunya Pak, ini kami ucapkan selamat datang sekali lagi ya Pak. Jauh-jauh dari Rungkut ya Pak ke sini ya. Jauh-jauh dari Rungkut. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ini kan sebagai manajer, kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar dari Bapak itu selama bekerja? Untuk kalau di PLN ini ya sebenarnya tantangannya itu sangat banyak Mbak Okis ya. Mau yang besar, mau yang kecil, ya itu ada aja ya. Tiap hari kita selalu ada tantangan. Karena di PLN sendiri itu kan kita tersistem ya, dari pembangkit, dari transmisi sampai ke distribusi dan masuk ke pelanggan ya, untuk aliran listriknya ya. Di PLN Rungkut sendiri itu juga ada beberapa bagian Mbak Okis. Jadi ada bagian pelayanan pelanggan dan administrasi, dan juga ada bagian teknik, dan juga ada bagian transaksi energi. Dan itu juga berbagai macam tantangan. Misal ya di bagian teknik ya, kita harus menyuplai listrik itu harus normal, tidak ada gangguan ya. Apalagi pelanggan kita itu kan pelanggan industri, dan apabila kita terdampak padam, wah pasti mereka akan komplain ke kami yang di gitu PLN Rungkut ya. Tantangan yang kedua mungkin misal di pelayanan pelanggan ya. Di pelayanan pelanggan itu juga ada bagian penagihan pembayaran listrik. Dan itu juga tidak mudah karena kita kan harus melakukan penagihan ke pelanggan. Lebih langsung gitu ya Pak? Iya betul, kan kita harus datangi pelanggan bahwa listriknya ini belum terbayar. Dan itu juga saya pernah mengalami case yang di waktu itu di Karangpilang. Akhirnya ya kami diancam gitu kan, untuk padahal dia udah telat, tidak mau bayar dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah saya lalui dengan baik, dan pelanggannya juga mau bayar gitu kan. Pernah nggak sih Pak ada masyarakat yang menyalahpahami terkait dengan pekerjaan Bapak ini? Pastinya ada Mbak ya, pastinya ada. Misal ya yang terkait untuk pelayanan pelanggan ya, pembayaran listrik itu juga masyarakat itu juga belum paham ya terkait pembayaran listrik itu, bahwa pembayaran listrik itu harusnya kan tanggal 1 sampai tanggal 20. Tapi rata-rata pelanggan atau masyarakat itu juga belum paham. Saya biasa kok untuk bayar di akhir bulan, kok saya tanggal 30 juga nggak apa-apa gitu. Jadi
ya kita edukasi ya, mumpung saya di podcast ini jadi saya sekalian edukasi bahwa pembayaran listrik itu tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi jika telat di tanggal itu ya kita lakukan pemutusan sementara. Berarti memang ketika ada telat pembayaran langsung pemutusan ya Pak? Ya kita edukasi dulu ini, makanya dulu. dari sekarang kita edukasi bahwa pembayaran listrik itu waktu pelanggan tanda tangan di perjanjian perjanjian jual beli tenaga listrik itu pelanggan juga sudah tanda tangan bahwa pembayaran listrik itu tanggal 1 sampai tanggal 20. 1 sampai 20 itu ya Iya. Pak. Melihat kesibukan dari Pak Fahmi ini ya Pak, kira-kira bagaimana sih Pak Fahmi itu menyeimbangkan antara kehidupan Pak Fahmi dengan keluarga dengan pekerjaan ini? Itu yang mungkin yang kita harus ini ya Mbak Okis ya. Jadi kita harus manage dengan baik ya. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya kita harus manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang karena baik. Karena saya itu terbiasa dengan on time ya. On time itu dalam artian ya setiap pekerjaan itu ya harus laksanakan dan tepat waktu ya. Karena kalau kita sudah terlambat itu semuanya akan berdampak pada pekerjaan selanjutnya. Dan untuk keluarga ya kami biasanya emang di akhir pekan atau ini kita kumpul bersama ya, terutama kan kita refresh lah sejenak terkait pekerjaan kita selama saya Senin sampai Jumat masuk, dan ya minimal kita sama keluarga itu berkumpul, me time lah istilahnya sekarang ya. Me time itu ya Pak ya. Terus yang nggak kalah penting ya mungkin ya kita harus punya olahraga ya. Jadi olahraga itu juga penting karena ya, kalau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Saya usahakan biasanya seminggu 4 kali lah minimal saya treadmill ya di rumah itu. Baik Pak. Jadi intinya adalah manajemen waktu yang baik ya Pak. Baik Pak, ini kan tema kita hari ini itu adalah pelayanan public excellence. Kalau berbicara pelayanan publik mungkin masyarakat akan pelayanan publik aja. Tapi di sini adalah pelayanan public excellence. Nah, kira-kira itu konsepnya seperti apa sih Pak yang diberikan oleh PLN itu? Jadi gini, kalau di kami itu di PLN itu sebenarnya sudah masuk ke era digital ya. Semua pengaduan, semua monitoring itu sekarang sudah menggunakan real time online ya. Misal ya kalau kita pelanggan itu mau melakukan pengaduan gangguan listrik ya kita sudah ada SOP-nya ya, pasti harus respon dengan cepat. Kita layani dengan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu kita sudah harus layani ya. Dan di PLN Mobile itu sendiri pelanggan sudah bisa monitoring juga sampai mana sih penanganan gangguan kami gitu kan. Jadi sudah lebih real time dibandingkan kita masih pakai telepon biasanya kalau pengaduan terkait itu. Jadi semuanya sih di kami semuanya sudah online dan kita layani dengan secepatnya. Berarti Mas sudah dikonsep menggunakan mobile online itu ya Pak ya? Iya betul, semua mau pasang baru, mau tambah daya, kita mau lihat cek tagihan listrik ya kita sudah bisa ya Pak bisa ya? Semuanya. Nah terkait dengan mobile online ini Pak, ini kan seumpama nih Pak masyarakatnya sudah tua, ini kan tentunya mesti juga jadi kendala ya Pak dari PLN sendiri. Itu kira-kira gimana ya Pak menyiasati yang tua-tua ini bisa menggunakan mobile ini? Ya betul ya. Sebenarnya kami sudah ini ya pengaduan nggak hanya PLN Mobile ya. Jadi kita masih tetap buka untuk yang telepon 123. Jadi kita kan biasa kalau emang yang nggak bisa ya bisa lewat telepon, tapi yang emang yang sudah generasi milenial yang sudah generasi sekarang yang sudah pakai handphone itu sudah rata-rata ya sudah pakai aplikasi PLN Mobile. Tinggal gampang, kita tinggal download sudah gampang mudah sekali gitu ya Pak ya. Baik. Jadi terkait permasalahan seperti itu sebenarnya sudah bisa diatasi gitu ya Pak soalnya. Sudah bisa diatasi ya. Jadi intinya di seumpama ya kita itu di PLN itu ya. Jadi kalau ada pelanggan masuk pengaduan di akun kami yang struktural ini, yang manajer dan sampai ke paling bawah itu sudah bisa monitoring di mana sih yang belum terlayani, dan kita kadang saya juga langsung komunikasi sama pelanggannya karena Bapak sudah terlayani belum untuk pengaduannya. Jadi kita emang udah
usahakan kita harus service excellent lah terkait itu. Nah iya Pak, kalau di Surabaya nih Pak jam 11 kan kadang masih ada PLN yang masih menangani kerusakan-kerusakan. Tapi di daerah sana Pak, di daerah saya itu kadang itu ada PLN yang sudah ditelepon itu bilangnya baik akan segera kami tangani. Namun kami mohon maaf nih Pak sudah ditunggu-tunggu itu kadang 1 hari itu nggak datang-datang. Ketika ditelepon lagi iya masih ada kendala, masih mengerjakan yang lain. Itu sebenarnya kira-kira apa sih Pak alasannya? Jadi gini, karena di PLN itu kan kategori ada gangguannya kan ada yang minor, mungkin yang mayor. Mungkin pas waktu itu dia mayor ya. Mayor itu dalam artian kena tiang roboh ya kan. Akhirnya dia harus menangani yang mayor dulu, baru dia ke yang minor dulu. Biasanya sih kita edukasi juga untuk petugas bahwa tolong ditelepon, diedukasi ke pelanggannya bahwa emang kita masih ada gangguan yang bersifat mayor yang harus kita didahulukan terlebih dahulu yang paling urgent ya Pak ya. Betul. Karena biasanya masyarakat itu kan langsung PLN ini nggak datang ini kemana gitu ya Pak ya. Tapi saya kira pasti sekarang sudah online, kita sudah monitoring semua sampai ke strukturalnya, sudah bisa memantau mana sih yang belum selesai. Dan mungkin dari masyarakat sendiri ini belum tahu Pak sebenarnya prosedur dari pengaduan itu seperti apa. Kira-kira dari Pak Fahmi sendiri prosedur yang sebenarnya itu bagaimana ya Pak? Yang sekarang yang sudah digalakkan sama PLN dan sudah diiklankan masif itu ya sebenarnya lewat PLN Mobile. PLN Mobile itu. Jadi kita tinggal mudah klik itu di aplikasi, habis itu tinggal masukkan ID PL-nya, tinggal masukkan, karena itu juga pasti sudah real time masuk ke petugas, lebih mudah, nggak usah lagi sekarang udah zaman dulu kan kita harus ke kantor gitu kan, terus atau pakai telepon gitu kan, itu kan masih zaman dulu ya. Sekarang kita edukasi juga biar pelanggan-pelanggan tersebut itu menggunakan PLN Mobile itu ya Pak ya, luar biasa. Sekarang sudah mulai maju ya Pak harus betul. Mengikuti zamannya dong Pak ya. Betul. Nah ini Pak terkait dengan adanya tagihan-tagihan itu banyak dari masyarakat yang mengira bahwasanya yang meteran itu Pak itu lebih banyak tagihannya daripada token listrik itu Pak. Nah, itu sebenarnya memang begitu atau bagaimana ya Pak? Jadi gini Mbak, terkait meter maupun yang pasca maupun prabayar ya sebenarnya sama, tagihan listrik itu sama ya. Jadi kalau dia pakai pasca, dia kalau dayanya yang non subsidi 1.300 sampai 2.200 itu tarifnya 1.444 per kWh. Terus kalau yang prabayar ya sama 1.444 per kWh, tapi dia dikonversi jadi token. Jadi kan kalau kita beli itu kan ditambah PPJ ya Mbak ya, pajak penerangan jalan. Jadi kalau pajak itu ada biasanya kalau kita bayar listrik itu ada tulisannya pajak penerangan jalan. Jadi kita ya sama di token juga harus bayar pajak. Lah itu hanya kita konversi ke token. Jadi kalau misal beli 100.000 kita dapat berapa sih kalau dibagi itu? Berarti memang sebenarnya sama ya? Sama aja, tapi masyarakat masih berasumsi bahwa itu beda. Padahal sama dan tidak ada yang dirugikan. Kalau dengan ini Pak, meteran dengan yang dapat subsidi, karena biasanya masyarakat di daerah saya itu Pak, itu bilangnya gini, kalau dapat subsidi itu kan seumpama si A ini dapat 30.000, hanya membayar 30.000. Tapi si B ini justru malah tagihannya itu lebih banyak Pak. Lebih banyak 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, yang sebelumnya hanya 60 bisa jadi 200. Nah, mereka itu mengira bahwasanya PLN ini memberikan subsidi itu dengan mengambilkan tagihan ke orang lain. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak? Gitu? Oh, itu salah ya Mbak. Salah ya Pak ya. Jadi emang kita itu ada emang yang subsidi ya, biasanya 450 yang masih ada daya kalau di daerah-daerah itu kan masih ada 450. Semua itu masih subsidi di pemerintah ya. Tapi kalau di di atas itu daya 900, daya 1.300 ke atas itu sudah non subsidi, sudah tarifnya beda. Coba bandingkan kalau kita itu subsidi itu hampir separuhnya lah kalau ini ya rupiahnya ya. Jadi
masyarakat ya pasti dibandingkan 900 ya pasti lebih besar yang 900. Makanya apple to apple-nya kita cek dulu kan, maksudnya berapa sih dayanya mereka. Ya kalau sama-sama 450 saya kira pasti sama karena dia subsidi. Tapi kalau bandingannya 450 sama 900 ya pasti beda karena 900 kan sudah non subsidi, dia 2 kali lipat dari yang subsidi. Jadi memang dari subsidi itu sudah turun ya Pak wattnya itu ya? Iya, 450 itu karena biasanya untuk yang subsidi itu yang biasanya kategori yang tidak mampu ya. Iya. Dan itu sudah terdaftar dari Kemensos. Dari PLN itu hanya meneruskan aja bahwa itu sudah terdaftar dari Kemensos, ya kita akan layani dengan subsidi Seperti gitu. itu ya Pak. Iya. Nah, ini terkait dengan adanya watt itu Pak, apa namanya Pak kalau di ini? Daya. Daya ya, betul. daya itu Pak. Di masyarakat daerah saya itu juga pernah Pak ada kalau diturunin dayanya itu susah, tapi kalau lapor ke pengaduan ke PLN mau dinaikin dayanya itu lebih cepat. Sedangkan untuk penurunan daya itu justru malah ya nanti habis ini gitu. Itu sebenarnya kenapa ya Pak? Jadi sebenarnya tidak ada yang susah sih Mbak terkait ini. Mungkin ya persepsinya itu dia mau nurunin ke yang subsidi. Jadi ya mungkin emang dia harus mencantumkan itu yang terdaftar dari pemerintah itu. Biasanya di NIK-nya itu pelanggan itu harus sudah terdaftar di Kemensos bahwa dia itu masuk kategori yang tidak mampu itu. Ya akhirnya di sistem kami juga nggak bisa untuk menurunkan ke sampai 450 itu karena batasnya PLN itu kalau 900 bisa. Jadi kalau berapapun mau dari 10.000 turun ke 900 ya bisa, tidak ada masalah. Tapi ya itu kalau sudah ini ke subsidi emang tidak bisa karena ada syarat yang harus dipenuhi tersebut. Berarti yang perlu diperhatikan ini Pak ya bagi masyarakat ya. Jadi tidak semuanya itu langsung harus saklek gitu ya Pak ya. Iya, semua betul. udah ada aturannya dari Ada PLN. aturannya dan ada syaratnya. Jadi kalau tambah daya ya kita layani pasti kita layani sesuai aturan. Ya turun daya ya sama, kita tidak ada mempersulit atau tidak. Tapi ya mungkin kalau di daerah ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita edukasi juga bahwa kalau subsidi itu emang harus ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah ini tentunya ini bagi masyarakat itu masih sangat kurang ya Pak edukasinya. Betul. Mereka berpikiran bahwasanya PLN itu seenaknya sendiri. Benar nggak sih Pak? Oh, alhamdulillah ya Mbak ya. Sekarang ini kan sudah terbuka ya, transparansinya sudah baik lah di PLN itu, bisa dilihat di websitenya, bisa lihat di aplikasi PLN Mobile, tarifnya berapa. Terus kemudahannya sudah mudah ya kan, orang kan tidak harus datang ke kantor sekarang. Kalau mau keluhan ya duduk udah bisa gitu kan. Pak, ya. Ya saya kira sudah mungkin yang zaman dulu tapi sekarang sudah transformasinya sudah semakin baik lah. Ya. Nah jadi untuk terkait dengan permasalahan seperti itu sebenarnya sudah diatasi ya Pak? Sudah diatasi. Dan itu kita ya ini di podcast ini ya kita sekalian edukasi kepada masyarakat juga tentunya karena memang dari PLN sudah mengupayakan yang terbaik ya Pak. Betul. Pasti kita maunya pelayanan yang excellent. Pelayanan excellent itu tadi ya Pak. Betul. Baik, nah ini kan memasuki era baru nah Pak ya. Ini kan ada dengar-dengar ada mobil listrik nih Pak. Nah kira-kira dari PLN yang Bapak ini sudah menyiapkan pelayanan terkait dengan mobil listrik itu atau gimana? Kalau di kami terutama di Metropolis Mbak kita sudah menyiapkan infrastrukturnya ya. Jadi misal kita sudah ada SPKLU ya Mbak ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Jadi itu ada kalau di Surabaya itu ada di Ketintang. Terus ada di PLN Lembang Bungu, terus ada di WTC juga ada, terus di Ayam Geringgingan Lombok juga ada. Jadi kedepannya pasti akan lebih banyak lagi karena itu juga bagian dari program pemerintah ya yang kita harus jalani bahwa mobil listrik ini akan semakin masif. Nah, makanya kita sudah menyiapkan beberapa SPKLU yang sudah ada di Surabaya. Di tol juga sudah ada sih. Kalau di rest area sudah ada. Luar biasa dong. Nah, kira-kira ini pembayarannya sama nggak sih Pak dengan pembayar listrik biasa rumahan gitu? Kalau ininya itu
tarifnya itu beda ya dengan rumah tangga pasti beda. Berarti sudah nggak kecampur ya Pak? Iya. Takutnya nyampur loh, ini mobilnya siapa? Tapi kalau kita edukasi lagi ya, sebenarnya kita kalau udah mobil listrik itu lebih murah dibandingkan pemakaiannya dibandingkan mobil bensin ya. Waktu itu direksi kami ya dari PLN Pusat jalan-jalan bukan jalan ya ngetes test drive ya dari Jakarta ke Banyuwangi. Waktu itu dia bandingkan dengan mobil bensin itu lebih hemat hampir ya 50%-nya lah. Wow, banyak dong Pak itu. Iya, 60% lah bisa menghemat ya. Bisa lebih hemat. Lebih hemat ya. Jadi itu yang menurut saya itu mungkin masih mahal ya untuk mobilnya, tapi tapi biaya hariannya akan lebih murah dibandingkan mobil yang solar atau bensin ya. Jadi memang untuk sistem pembayarannya pun juga berbeda ya Pak ya? Beda dibandingkan yang rumah tangga, betul. Ini kira-kira dari Pak Fahmi sendiri ini apa sih Pak yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan aduan-aduan yang semrawutan gitu loh Pak, aduan-aduan yang mengatasnamakan bahwasanya PLN ini masih belum memberikan pelayanan yang terbaik? Bisa ya, jadi sekarang masyarakat kan sudah bisa akses dengan baik ya dengan PLN Mobile bisa. Biasanya langsung lewat PLN Mobile melakukan pengaduan bisa. Selain menggunakan ini Pak aplikasi, karena kan targetnya kan juga orang yang tua juga ya. Oh iya itu. Jadi bisa PLN Mobile, bisa juga kan kita kan ada kantor pelayanan juga. Kantor pelayanan kan kayak di Rungkut, ada di Rungkut Industri itu kan. Jadi ada juga lewat by phone, itu sudah bisa. Kalau emang kurang puas ya kan, biasanya kurang puas ya bisa langsung ke kantor pelayanan terdekat ya. Jadi seperti itu ya Pak, jadi semuanya sudah ada jalannya dan keluhan-keluhan masyarakat itu sebenarnya sudah ditangani dengan baik oleh PLN. Iya, insya Allah sudah ditangani dengan baik. Dalam proses penerapan konsep yang telah disampaikan sama Pak Fahmi tadi ya Pak, kira-kira prinsip apa sih Pak yang harus dipegang seorang PLN itu? Itu yang pastinya itu kita yang harus pegang itu emang kita kalau melayani itu kan ya kita harus melayani dengan sepenuh hati ya. Jadi yang pertama itu emang harus yang saya sampaikan tadi kan emang 5S ya. Yang sopan santun, salam, sapa ya. Jadi emang kita mengacunya ya jangan kita mau dilayani tapi kita harus melayani pelanggan itu dengan baik ya. Jadi kalau kita senyum itu penting, ketemu pelanggan senyum gitu kan. Kita sudah gunakan itu ya di lingkungan kantor dimanapun kita sudah biasanya kalau tiap pagi kita kasih tahu teman-teman petugas yang langsung berhadapan dengan pelanggan bahwa budaya kita yang sudah kita emang wah seenaknya itu kita sudah rubah dengan pola yang emang pelayanan excellent itu ya dengan 5S tersebut ya. Terus ya saya ngutip dari kalau pelayanan kan kalau 100% ya biasa aja kan. Berarti kan harus lebih lagi kan 150%. Saya biasanya ngutip budayawan MH Ainun Najib ya, Cak Nun itu ya. Jadi pelayanan itu ya kayak kita bertamu aja. Jadi kalau bertamu itu kita temui tamu itu kita ajak bicara ya sudah benar sih sebenarnya. Tapi kan itu cuma 100% aja 100%. Gitu kan. Tetapi kalau tamu itu kita layani dengan baik, kita kasih kopi, kasih senyum gitu kan, kasih kue, maka itu akan tamu juga kan lebih senang kepada kita kan. Itu sudah naik lah tingkatannya ya mungkin ya. Udah levelnya udah level 2 ya kan. 2. Tapi kalau tamu itu sudah kita kasih kopi, kita kasih makan, senyum, kasih ngobrol enak gitu kan. Pasti kan sudah levelnya lebih naik lagi kan. Mungkin sudah itu dah pelayanan excellent ya seperti itu ya. Jadi pelanggan tamu itu juga senang ya dan ya kita happy juga nerima tamu tersebut. Gitu ya saya harapkan ya kita melayaninya ya seperti itu. Jadi itulah bagian keindahan sih sebenarnya. Keindahan ya Pak ya. Jadi memang seperti itu yang sudah diberikan sama PLN. Jadi inti kuncinya adalah 5S itu tadi ya Pak ya. Agar pelayanan menjadi excellent. Iya betul. 5S apa tadi Pak? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi memang penerapan 5S ini harus benar-benar dilakukan agar 150% gitu ya Pak ya. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah pertanyaan terakhir buat Pak Fahmi. Dan sebelum kita tutup nih Pak, silakan Pak Fahmi untuk memberikan closing statement.
Terima kasih Mbak Okis ya. Alhamdulillah ya sudah diundang di podcast Unusa ini. Mudah-mudahan ya kita bisa saling sinergi ya antara PLN dan Unusa. Saya ucapkan ini ya terkait pelayanan pelanggan yang excellent ya. Kita kalau melayani pelanggan itu ya harus dengan sepenuh hati ya. Karena ujungnya kita itu yang tadi saya sempat jelaskan emang harus ujungnya itu biar pelanggan itu puas, senang. Maka kita harus layani pelanggan itu dengan sepenuh hati. Akhirnya pelayanan kita di pelanggan itu trust kepada kita. Jadi tetap, dan sekarang ini PLN itu sudah bergerak ke transformasi untuk pelayanannya sudah menggunakan digital, sudah monitornya sudah online. Jadi insya Allah kita sudah pelayanannya sudah excellent. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang sudah menerapkan 5S juga dengan menggunakan aplikasi tentunya sudah memberikan terbaik bagi masyarakat. Betul, ya, kita sudah juga menggunakan 5S yang sudah sopan, santun, sapa, salam dan senyum. Senyum itu ya Pak. Oke. Luar biasa. Baiklah pemirsa, closing statement tadi merupakan akhir perjumpaan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi yang sudah berkenan menjadi narasumber dan sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya. Baik pemirsa, saya Oki dan narasumber kita saya Fahmi pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you on the next podcast. Bye bye.